Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya ringan aja, ngomong soal ban lebar di mobil. Jadi sekarang ini trennya adalah kalau sport itu mobilnya direndahin, jadi jarak main ban, jarak main suspensi itu dikurangi, terus bannya pakai lebar. Katanya itu sporty. Jadi orang kalau ingin tampilannya sporty, bannya dilebarin, kalau perlu over fender sampai keluar, sampai menimbulkan banyak masalah, seperti misalnya bannya jadi jedok ke bodi, terus kemudian akhirnya mikir untuk di chamber, dimiringkan bannya, terus kepikiran untuk dilenteng, ditekuk bagian fendernya, terus kemudian kepikiran untuk nambah pelindung luar fendernya, dilebarin lagi banyak, nambah fender lagi, ya sampai ya kemudian nggak masuk akal lah lebarnya. Ya memang sih ya, mobil itu dirancang harus masuk di dalam fender karena ruang main bannya dibuat lebih banyak di dalam fender. Jadi kalau sampai ngepas ke fender pasti ya bikin masalah. Tapi lepas dari itulah ya, sebenarnya motif memperlebar ban untuk terlihat sporty itu nggak relevan ya untuk Indonesia. Karena ya orang Indonesia berapa banyak yang bakal pakai di sirkuit. Sekalipun pakai di sirkuit, berapa banyak yang pakai mobil standar. Ya biasanya untuk mobil sirkuit mereka pakai mobil khusus ya, bukan mobil jalanan terus dibawa ke sirkuit. Rasanya jarang sekali yang melakukan hal itu. Misal Fortuner standar, Kijang standar, Avanza standar dibawa ke sirkuit. Rasanya itu bukan bukan karakter orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ke sirkuit mesti pakai sedan, pakai Opel lah gitu ya, atau yang sudah modifikasi. Dan juga rasanya sirkuit itu bukan tempat berkunjung untuk orang-orang Indonesia. Kalau ke sirkuit juga biasanya wis serius, pakai baju balap, pakai helm, mobilnya juga sudah pakai roller bar atau apalah gitu. Artinya apa? Artinya pemakaian ban lebar itu jadi sia-sia, malah justru mengganggu performa. Karena orang itu kan kalau kita lihat video sportnya di YouTube ya, kan biasanya cuma adu top speed, adu akselerasi, tapi yang sering ya adu top speed. Nah untuk top speed itu kan ya nggak selalu roda ceper yang bagus, karena roda ceper lebar itu menghambat lajunya kendaraan. Ban lebar itu cuma cocoknya kalau untuk start, untuk awal mulai dari nol. Padahal yang sering kita lihat di YouTube ya biasanya yang di atas kecepatan 100. Mungkin yang punya kendaraan gede-gede itu nggak akan ngerasa ya perbedaan ban itu ya, karena memang ya biasanya dari tabak lebar satu ke tabak lebar yang lain. Tapi dari mereka yang biasanya ban bawaan standar itu ban kaleng, terus pindah ke velg dalam tanda kutip racing, pasti merasakan bahwa begitu ganti ban lebar,
berat, jadi nggak kuat. Jadi kemudian harus meningkatkan performa mesin ya, satu cara atau lainnya lah. Mau ganti ECU, kadang juga meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompresi. Padahal aslinya kalau banyak pakai pelek kaleng nggak butuh yang seperti itu. Ya memang penggunaan dalam tanda kutip sport adu di Indonesia itu ya seringnya bukan di belokan ya, tapi di jalan lurus. Jalan lurus kecepatan tinggi. Nah di situ nggak butuh ban lebar. Yang butuh adalah ban tekanan tinggi. Jangan sampai pakai ban kempes. Terus ya shock breakernya juga nggak boleh sampai rusak. Shock breakernya harus yang oke. Kalau bawaannya underton, kurang hambatan ya harus pakai yang lebih sporty, jadi bisa lebih anteng. Nggak selalu harus roll bar ya. Apa maneh kalau yang di mobil pakai strut gitu misalnya, nggak harus pakai itu. Tentu ya kalau misalnya ingin bodinya lebih solid, pakai strut, pakai roll bar, roll cage, itu ya bakal lebih mantap. Tapi tentu itu nambah berat. Mungkin yang lebih pas itu strut ya, strut bar. Jadi kalau menurut penulis yang penting shock breaker dulu, sway bar, roll bar itu ditambahkan atau dikeraskan kalau memang yang standarnya sudah kasih. Dan kalau bisa tentu ya yang seimbang, karena kadang yang depan terlalu kuat, yang belakang kurang gitu. Oh, pemakainya bukan untuk slalom. Sekalipun itu kecepatan tinggi ya penulis lihat aslinya nggak butuh slalom. Kadang ada yang kemaki gitu ya. Oh, ini butuh zigzag jalan tol, padahal ya aslinya nggak butuh. Kelemahan sway bar itu adalah karena nggak ada hambatannya ya. Jadi sway bar itu jadi seperti per yang mengkaitkan kiri dan kanan. Itu bikin masalah karena ya yang namanya per itu mentul-mentul. Kalau terlalu keras ya akhirnya jadi goyang kiri kanan. Itu mengganggu kerjanya suspensi, shock breaker, dan juga kestabilan. Jadi misalnya habis habis kecepatan gini ya, kiri sini mendadak ke kanan gitu akan goyang gitu. Itu malah berbahaya ya. Jadi ya sekarang jadi ada muncul yang namanya link belakang. Apa sih jenenge kok? Lengan ayun belakang. Lali jenenge. Entah kalau depan apa jenenge. Harusnya depan butuh juga sih. Karena tentu harus diseimbangkan. Ya ini tergantung beban juga sih. Antara sendirian dan orang banyak bakal butuh beda. Hitungannya adalah ayunannya ya. Satu ayunan per detik itu yang setelan empu. Terus 1,5 ayunan per detik itu adalah setelan sport. Lebih dari itu rasanya terlalu keras ya. Terlalu keras juga nggak bagus karena ya biasanya jalan aspal Indonesia akan nggak begitu mulus walau di tol. Tapi yang paling penting ya shock breaker. Jangan sampai ban itu terisolasi, getar ada ayunan tertentu. Itu artinya shock breakernya
lagi nggak main, kurang ayunan. Biasanya gara-gara ban nggak balance terus jadi mengayun. Kalau sudah telat, lama nggak dibenahi, ya shock breakernya sudah kena duluan. Tapi balik lagi lah ya, balik lagi. Kalau memang ingin kencang, ya rasanya nggak usah ya maksa yang paling lebar. Cari yang rating speednya paling tinggi dah. Nggak usah lebar, tapi nyari yang agak sempitan dikit. Oh, untuk kemampuan pengereman juga tergantung dari ABS-nya, tergantung dari balance antara depan dan belakang, bukan dari lebar rodanya. Roda lebar mungkin remnya pakem, grip saat tikungan besar. Tapi masalahnya kalau ya memang betulnya untuk adu top speed ya nggak butuh ya itu ya. Jadi jangan heran ada kalau mobil cc kecil ya yang velg kaleng bisa mengalahkan top speednya yang ban lebar, karena memang ya yang ban lebar itu sudah nggak kuat lari karena kena hambatan dari ban lebarnya itu sendiri. Kalau ingin yang paling minim rolling resistannya ya ban eco ya, ban ekonomi. Uniknya itu ya, ingin kencang yang sip justru ban ekonomi, karena ya memang kendaraannya nggak pakai di sirkuit ataupun di Nürburgring ya. Ya setelah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.